Pemirsa, proses pemilu juga diikuti dengan antusias oleh warga binaan lapas. Di Lapas Kelas 2A Binjai Deli Serdang, Sumatera Utara, para penghuni lapas juga melakukan pencoblosan. Dan untuk mengetahui, kami telah bersama dengan reporter kami, Mega Laura Lubis dan juru kamera Rinaldi Pulungan langsung dari Lapas Kelas 2A Binjai Deli Serdang, Sumatera Utara. Silakan Mega dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Andrew. Pemirsa, saat ini saya tengah berada di Lapas Kelas 2A Binjai. Seperti yang kita ketahui, kali ini seluruh masyarakat Indonesia akan menyumbangkan suaranya di pemilu 2024. Hal ini tidak terkecuali bagi warga binaan lapas yang sedang menjalankan masa pertanggungjawabannya. Hak memilih mereka tetap terjaga dalam pemilihan ini. Ya, pemirsa, kemarin H-1 sebelum pesta demokrasi dimulai, warga binaan telah diperdayakan untuk mempersiapkan 5 TPS yang ada di berbagai lokasi di dalam lapas, seperti di sudut, pojokan, kunjungan, dan juga di dalam aula. Pemirsa, 5 TPS ini dapat menampung hingga 1.219 surat suara yang meliputi hak memilih dari warga binaan pria, wanita, dan juga petugas lapas. Sebelumnya warga binaan juga telah diberikan sosialisasi terkait mekanisme coblosan agar pemilihan hari ini berjalan dengan lancar. Pemirsa, kami juga telah melakukan wawancara dengan Bapak Theo Adrianus selaku Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Binjai terkait persiapan dan juga proses pemilu untuk warga binaan. Berikut cuplikannya. Kami Lapas Binjai bekerja sama dengan KPU Kota Binjai dan Bawaslu Kota Binjai serta Dukcapil kurang lebih hampir 1 tahun kebelakang ini terus berkoordinasi bekerja sama bagaimana melaksanakan pemutahiran data pemilih, karena kita ketahui bersama sebagai syarat untuk memilih itu kan harus punya KTP atau punya NIK, dan kebanyakan warga binaan kita ini tidak memiliki NIK. Jadi kami kerjasama dengan Dukcapil, KPU bagaimana mengidentifikasi NIK sehingga mereka juga semua akhirnya terdata dapat memiliki hak politik untuk besok disalurkan di pelaksanaan pemilihan umum. Kita sosialisasikan bahwa di pemilu sekali ini akan ada 5 surat suara. 5 surat suara itu terdiri dari Presiden, Dewan DPD, termasuk juga DPR RI, DPRD tingkat 1 dan tingkat 2. Dan juga artinya ini berdasarkan KTP mereka juga, artinya mereka penduduk mana. Jadi disesuaikan dengan data kependudukan mereka. Nah, nanti mereka diberikan surat suara sesuai dengan dapil mereka atau data kependudukannya seperti itu. Jadi harapan kami dengan diselenggarakannya pemilu besok di Lapas Kelas 2A Binjai ini menjadi sebuah pesta demokrasi di mana warga binaan yang juga adalah warga negara Indonesia ini dapat berpartisipasi aktif untuk memberikan hak politiknya, untuk memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik buat bangsa ini, bagaimana kita mendapatkan pemimpin terbaik untuk 5 tahun ke depan. Nah, antusias warga binaan juga telah terlihat pemirsa sejak jam 8 pagi tadi. Mereka sudah mengantre untuk memberikan hak suaranya. Pertama-tama mereka akan mengisi daftar pemilih dan juga akan menunggu untuk dipanggil oleh ketua KPPS dan diberikan surat suara. Lalu akan masuk ke dalam bilik untuk mencoblos dan mencelupkan jarinya ke dalam tinta sebagai bukti telah memberikan hak suaranya. Antusias ini juga terlihat dari persiapan seluruh anggota KPPS yang juga adalah pegawai dalam lapas, pemirsa. Nah, setiap TPS yang ada telah diberikan tema yang berbeda-beda, seperti tema menggunakan busana olahraga, baju batik, dan juga busana daerah yang mewakili beberapa suku yang ada di Indonesia. Ya, pemirsa, memberikan hak suara untuk memilih sosok yang nantinya dapat bersinergi membuat Indonesia menjadi lebih maju adalah tanggung jawab kita semua, pemirsa. Nah, bentuk keterlibatan kita menjadi bentuk kepedulian untuk memajukan bangsa Indonesia. Jadi siapapun nanti yang terpilih semoga dapat membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Saya Mega Laura Lubis dan juru kamera Rinaldi Pulungan melaporkan kembali ke studio, Andrew. Terima kasih atas laporan Anda, Mega Laura Lubis dan juru kamera Rinaldi Pulungan. Selamat kembali bertugas, teman-teman.